Saudara, kasihnya bagi setiap kita terlalu besar. Pengorbanan bagi setiap kita terlalu besar. Saudara, apa yang kita takutkan? Apakah itu pergumulan? Apakah itu penyakit? Saudara, kalau kasih Allah sudah membuktikan bagi setiap kita, Dia berkuasa dan berdaulat bagi setiap kita. Siapa, apa yang membuat kita takut? Saudara, biarlah firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan boleh menguatkan bagi setiap kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal buat kita. Dia sudah memberikan kasih pengharapan yang kekal bagi setiap kita. Untuk kita tidak perlu takut lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita pujikan lagu ini dan kita renungkan sama-sama kasih setia Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Tuhan, menggantikan saya yang berdosa. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan bangkit berdiri sama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Kepadamu Tuhan sekali lagi kami datang
Seperti Engkau sudah menolong kami sejak ibadah ini dimulai, kami boleh dengan hati yang sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama-Mu. Demikian juga biarlah oleh pertolongan Roh yang sama. Sekarang ini kami dimungkinkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya boleh kami sambut untuk masuk dalam hati, bahkan kemudian kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang mendengarnya. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sebetulnya bahkan sepanjang 1 minggu ini kita akan membahas mengenai belenggu yang dipatahkan, dan minggu ini kita akan membahas mengenai Hosana bagi Raja, begitu ya. Tetapi judul kecil atau topik yang lebih fokus lagi tentang Hosana bagi Raja adalah Hosana dan versus salibkan. Kenapa kita perlu memikirkan hal ini? Karena memang tidak bisa dipungkirin pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang berteriak-teriak Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian teriakan berubah menjadi salibkanlah dia, salibkanlah dia. Nah, itu sebabnya saudara kita akan membahas mengenai hal ini. Untuk memahami hal ini maka kita sebetulnya juga perlu tahu konteks situasi waktu itu, bukan hanya dari sudut teologis saja, tetapi juga dari sosial antropologis pada zaman itu. Konteks keadaan zaman itu. Dan pada zaman itu saudara, Paskah pada zaman Tuhan Yesus itu sebetulnya adalah yang oleh pemerintah Romawi dengan sangat terpaksa diberikan izin untuk boleh dirayakan. Kenapa kita memikirkan kenapa sampai situasi pada waktu itu pemerintah Romawi ini dalam tanda kutip tidak dikasih izin salah, dikasih izin gimana, ya sudahlah terpaksa dalam kondisi seperti ini diberikan izin. Mengapa demikian? Mari kita coba bayangkan, ini cuman andai-andai. Indonesia ini sekarang terjajah lagi. Ya, entah oleh negara mana, begitu dijajah dan penderitaannya amat sangat. Maka saya percaya jikalau itu terjadi, kalau dulu-dulu bangsa Indonesia ini waktu 17 Agustus ada upacara bendera, itu males-males, aduh panas-panas jam 10 upacara bendera gitu ya. Di kampung kita tidak mau hadir, di sekolah kita tidak mau hadir. Tetapi kalau misalnya seperti andai-andai tadi, Indonesia terjajah dan kemudian penderita sekali, maka pasti akan 17 Agustus itu menjadi sesuatu yang terus menerus, menjadi sesuatu yang sangat ingin kalau bisa dirayakan dengan besar-besaran untuk membangkitkan semangat untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan lagi. Ya. Jangankan ngomong dijajah lagi. Ya. Ketika berada di luar negeri pas tanggal 17 Agustus itu merayakan upacara bendera, rasanya rada berbeda dengan kalau di Indonesia. Nah, seperti itulah sesungguhnya yang terjadi pada orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Dari sekian banyak penjajahan-penjajahan setelah mereka kembali dari pembuangan, Kekaisaran Romawi itu adalah salah satu penjajah yang cukup lama berkuasa. Apalagi pada waktu yang menjadi konsul, menjadi gubernur di Yudea itu adalah Pilatus. Dan yang menjadi raja boneka adalah sama gilanya, yaitu Raja Herodes. Maka perayaan Paskah yang mengingatkan betapa bagaimana dulu Allah dengan kuasanya yang ajaib membebaskan mereka, bangsa budak di Mesir, menjadi bangsa yang begitu besar. Itu menjadi satu perayaan yang perlu diperingati. Apalagi perayaan Paskah bagi orang Yahudi itu sudah menyatu dengan keyakinan agama mereka.
Bagi orang Israel, perayaan-perayaan hari-hari besar mereka itu selalu ada jiwa iman dan keyakinan mereka. Iman dan agama mereka. Itu sebabnya bagi orang Romawi sebetulnya ketika Paskah diizinkan dirayakan oleh bangsa Yahudi, itu berbondong-bondong bahkan orang-orang Yahudi yang tidak tinggal lagi di Yerusalem, yang tidak tinggal lagi di Israel. Bahkan dari Afrika pun berbondong-bondong datang untuk memperingati. Masih ingat Simon dari Kirene itu Afrika. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia jauh-jauh datang demi apa? Demi memperingati hari Paskah. Saya percaya pada waktu Paskah dirayakan tidak ada seorang Yahudi pun yang tidak berdoa. Kapan lagi ya Tuhan? Peristiwa seperti zaman Musa itu terjadi lagi. Dalam kondisi seperti ini itulah yang saya katakan menjadi susah bagi orang Romawi. Tidak dikasih izin bisa menyebabkan terjadinya kerusuhan. Dikasih izin juga bisa terjadi. Maka dalam kondisi yang seperti ini saudara, baik pemerintah Romawi ketika memberikan izin perayaan Paskah diberikan, tetapi itu juga menjadi orang Yahudi, pemimpin-pemimpinnya harus berjaga-jaga supaya perayaan Paskah berjalan dengan lancar. Pada zaman Tuhan Yesus ada kelompok yang disebut orang Zelot. Itu pakai bahasa modern, kelompok radikal. Seringkali mereka ini pergi ke Yerusalem dengan membawa pisau lah, belati lah, disembunyikan. Syukur-syukur bisa membunuh 1-2 prajurit Romawi. Peduli amat karena itu bisa terjadi kerusuhan. Itulah cara pikir daripada orang-orang ekstremis, bukan? Nah kalau sekarang masih mungkin ya, pakai itu ya, suruh lewat gate gitu kan ya, ketahuan bawa senjata enggak. Zaman dulu belum ada alat itu loh. Maka pada zaman itu ketika perayaan Paskah dilaksanakan, jumlah pasukan Romawi yang harus dijaga, dikirim ke Yerusalem untuk menjaga keamanan itu diperbanyak jumlahnya. Tetapi sekaligus ini menjadi tanggung jawab dari pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam untuk bertanggung jawab supaya acara ini berjalan dengan lancar. Kalau sampai terjadi kerusuhan, siapa dulu yang ditangkap? Ya pemimpin-pemimpin Yahudi. Di dalam konteks yang seperti inilah saudara, maka kita harus mengerti latar belakang daripada ayat ini. Yaitu Yohanes pasal 11 ayat 48 sampai ayat 50 yang berbunyi demikian. Apabila kita membiarkan dia, yaitu Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita ini daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, ayat ini sebetulnya muncul dalam konteks ketika Tuhan Yesus ini membangkitkan Lazarus. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dari awal pelayanan sampai setelah sekian lama melayani, makin lama makin spektakuler, makin lama makin luar biasa. Itu sebabnya makin banyak orang yang mengikuti dia. Dan pada saat yang sama, ajaran Tuhan Yesus ketika mulai melayani rada lemah lembut. Tetapi sampai pada akhir pelayanannya terkesan juga makin keras. Masih ingat doa Tuhan Yesus di bukit?
Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sederhana sekali. Penuh dengan kasih. Tapi menjelang Tuhan Yesus naik kayu salib. Lihat, aku akan mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maaf, kalimat ini bagi pemimpin-pemimpin Yahudi mungkin ini gila-gilaan. Mau mengadakan revolusi pemberontakan tanpa persiapan. Mau berapa banyak orang dikorbankan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan serigalanya siapa? Pasukan Romawi pasti. Itu sebabnya ketika kemudian Lazarus dibangkitkan makin banyak orang percaya. Maka pemimpin-pemimpin Yahudi kumpul. Karena ini sudah mendekati hari raya Paskah. Bagaimana ini? Kalau sampai nanti dia ini tidak tahu diri. Masuk Yerusalem dengan sekian banyak orang menyanjung-nyanjung dia. Cilaka loh. Kalau Romawi mengirim pasukannya. Akhirnya akan banyak korban. Itulah yang dikatakan dalam ayat yang ke-50. Dan jika kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maksudnya apa? Lebih baik daripada pasukan Romawi melibas banyak orang Yahudi yang sedang berhimpun merayakan Paskah, lebih baik satu yang mati. Siapa? Yesus. Itu maksudnya. Nah, melalui peristiwa inilah sebetulnya kalau kita pikir-pikir, terlepas memang Tuhan Yesus ini ajarannya dan itu agak konflik dengan pemimpin-pemimpin Yahudi yaitu ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam. Tetapi bagaimanapun Yesus ini ajarannya dasarnya tetap adalah Taurat Musa, bukan? Ajaran Tuhan Yesus bukanlah pada dasarnya adalah mengingatkan janji Allah yang ada pada perjanjian lama. Maka dengan demikian seharusnya kan pemimpin-pemimpin Yahudi rada pro dong pada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya tidak. Kenapa demikian? Maka sebetulnya kita boleh memahami dari sisi ini. Dalam dunia yang sudah semakin bobrok, kalau kita mau jujur, siapa kawan, siapa lawan sudah semakin kabur. Hari ini kawan, lain waktu menjadi lawan. Itu sebabnya kalau dalam dunia politik seringkali ngomong tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan sejati. Yang penting kepentingan sendiri. Itu sebabnya juga sering dikatakan begini, paginya masih kedelai, sorenya sudah tempe. Ya. Demikian juga pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Secara etnis seharusnya lebih pro pada Tuhan Yesus. Secara ajaran walaupun tidak harmonis 100%, tetapi baik orang-orang Yahudi, baik imam-imam maupun Tuhan Yesus ajarannya dasarnya adalah perjanjian lama. Tapi kenapa orang-orang Yahudi berkata lebih baik yang ini dimatikan? Satu, asal posisi kita aman. Mereka pakai alasan daripada nanti banyak jatuh korban. Tetapi kalau memang jatuh banyak korban, siapa dulu yang harus berkorban? Ya mereka. Sebab izin merayakan Paskah itu selalu diberikan dengan janji daripada pemimpin-pemimpin kami, janji akan aman terlaksana. Maka itu sebabnya muncul kalimat tadi. Lebih baik satu dimatikan. Jadi ketika Kayafas mengatakan kalimat seperti ini, sama sekali tidak ada makna bahwa Yesus mati bagi juru selamat dunia. Bukan itu. Tetapi lebih kepada konteks, jangan sampai perayaan kali ini jatuh banyak korban.
Nah, di dalam situasi yang seperti ini di mana orang-orang Yahudi sebetulnya sudah mulai berpikir kalau begini terus terpaksa deh kita harus bunuh dia. Yesus masuk Yerusalem. Dan yang terjadi ya seperti dugaan mereka. Orang yang terlalu polos dalam tanda kutip. Yang tidak memikirkan bahaya dan situasi politik pada waktu itu. Orang-orang ini menyanjung-nyanjung Tuhan Yesus ketika masuk Yerusalem. Markus pasal 11 ayat 7 sampai 9. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan dan ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jelas satu sambutan yang sangat meriah. Sambutan bak seorang raja yang masuk kota. Walaupun tidak pakai kuda, tapi naik keledai. Ya kita tahu persis lah ya, karena keledai justru lambang perdamaian. Nah, saudara, melalui teriakan-teriakan ini sebetulnya kita juga boleh menyimpulkan atau paling tidak kita mencoba mengaplikasikan dunia itu kayak apa sih gitu kan ya. Ya seperti ini. Sorak-sorai dunia adalah fana dan mudah berubah. Demikian juga perdamaian dengan dunia selalu sementara dan semu. Kan kita tahu nanti tidak lama kemudian teriakannya berubah. Dari Hosana, Hosana jadi salibkanlah dia, salibkanlah dia. Maka jangan heran. Kalau beberapa waktu yang lalu disanjung-sanjung. Karena dianggap punya kuasa. Dianggap menjabat sebagai gubernur di tempat tertentu. Setelah tidak menjabat dibongkar semua. Ternyata korupsi, ternyata selingkuh. Saya lupa itu gubernur mana itu namanya. Tapi lagi ngetren hari ini. Itulah sorak-sorai daripada dunia yang semu. Itulah perdamaian dengan kuasa dunia. Hari ini disanjung-sanjung, besok belum tentu. Hati-hati. Banyak orang Kristen yang juga seperti itu. Bukan cuma pejabat-pejabat politik. Pendeta-pendeta pun banyak yang mencari puji-pujian kosong yang seperti ini. Selewengkan kebenaran firman. Sampaikan khotbah yang menyukakan telinga orang banyak. Disanjung-sanjung sebagai pendeta yang luar biasa. Bukan mencari perkenanan Tuhan. Tetapi mencari sanjungan, pujian, daya tarik, sorak-sorai daripada orang banyak. Itu realita. Sama seperti tidak ada kawan yang sejati, tidak ada lawan yang sejati. Demikian juga jikalau kita mencari sorak-sorai, pujian, hormat yang datang dari dunia. Perdamaian dengan dunia, itu semuanya sementara. Itu semuanya palsu. Itu semuanya semu. Tidak hakiki. Tidak hakiki. Itu sebabnya saudara kalau kita bandingkan, kalau tadi di dalam Injil Markus pasal 11 dikatakan ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang bersorak-sorak, Hosana, Hosana, Hosana. Tidak lebih daripada 1 minggu.
berbeda teriakannya. Markus pasal 15 ayat 12 sampai 13. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka. Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Kenapa sampai Pilatus ini bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk orang yang kamu sebut sebagai raja Yahudi ini? Minimal Pilatus kan tahu. Orang ini 1 minggu yang lalu disanjung-sanjung seperti seorang raja. Karena memang tidak ada kuda, ya sudah, yang ada keledai, dipakailah. Tetapi sekarang pemimpin-pemimpin Yahudi menangkap dan menyerahkannya kepada Pilatus untuk dijatuhkan vonis mati. Kenapa orang Yahudi harus membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus? Kita harus tahu. Sejahat-jahatnya Romawi dengan penjajahannya, ada hal-hal yang tetap walaupun sedikit, katakanlah begitu, yang baik. Apa? Pada zaman itu orang Yahudi boleh menjalankan keyakinannya berdasarkan iman mereka. Tetapi ada satu larangan. Tidak boleh melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang dianggap sebagai ajarannya sesat. Termasuk tidak boleh membunuh dengan melemparin batu orang-orang yang tertangkap berzina. Itu sebabnya ketika ada perempuan yang tertangkap berzina dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Menurut Taurat Musa, orang yang kedapatan seperti ini harus dilemparin dengan batu. Itu sebetulnya sebuah jebakan. Sebab kalau Tuhan Yesus mengatakan, ayo kita ambil batu, taati firman Tuhan seperti Taurat Musa, lemparin perempuan ini, maka Tuhan Yesus menjadi provokator yang melanggar undang-undang Romawi. Tetapi kalau ngomong jangan, orang Yahudi ngomong apa? Dia melanggar Taurat. Kalau saya sih bingung jawab apa. Tapi Tuhan Yesus menjawab, oke, dari antara kamu yang tidak berdosa, ambil dulu batu, lemparin dia. Tidak ada, karena semua tahu dirinya berdosa. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang yang salah menafsir mengatakan, kalau gitu Tuhan Yesus juga berdosa dong. Karena Tuhan Yesus tidak melempari dengan batu. Poinnya bukan di sana. Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan pengampunan dosa. Hati-hati. Jadi setiap ayat itu harus ditafsir berdasarkan konteks yang benar. Jangan menarik kesimpulan yang keliru. Jadi Tuhan Yesus tidak melempari perempuan ini dengan batu bukan karena dia juga berdosa. Karena tadi kan dia memang ngomong barang siapa yang tidak berdosa lemparin batu dulu. Kesimpulannya ketika Tuhan Yesus tidak melemparin batu dia juga berdosa. Itu bukan kesimpulan. Itu ajaran sesat. Kalau kita mengatakan Yesus juga berdosa. Justru di sini kita harus melihat Yesus yang berhak mengampuni dosa. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Aku sudah mengampuni dosamu. Nah, itu sebabnya kembali kepada perikop kita. Orang-orang Yahudi membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus untuk dibunuh. Ada 2 alasan bagi saya. Pertama, demi keamanan mereka, para pemimpin-pemimpin Yahudi. Ini loh, ya. Kami ini menjaga supaya perayaan Paskah dengan rangkaiannya boleh berlangsung dengan aman. Sekarang ada orang yang cenderung ajarannya ini provokasi sekali
Dan yang bisa membuat orang-orang Yahudi yang pikirannya sangat sederhana, tidak luas, tidak mempertimbangkan hal-hal lain, bisa kemudian menjadi panas dan melakukan kerusuhan. Maka lebih baik orang ini langsung ditangkap, kami serahkan kepada kamu deh. Bukan tanggung jawab kami lagi. Itu alasan pertama. Jadi demi keamanan sendiri tidak bisa dipukuli. Tetapi yang kedua memang permasalahannya upacara Paskah pada waktu itu cukup panjang. Biasanya toh sudah datang dari jauh. Sekalianlah tinggal di Yerusalem sampai hari Pentakosta. Itu masih 50 hari lagi. Hari Pentakostanya zaman orang Yahudi itu juga ada. Tetapi memang beda dengan kita. Ya. Orang Yahudi pada zaman itu merayakan Paskah karena memperingati keluaran yang dilakukan oleh Musa. Hari ini kita merayakan Paskah karena Kristus bangkit. Demikian juga orang-orang zaman dulu merayakan hari Pentakosta karena ini adalah hari di mana mereka merayakan satu persembahan panen raya yang pertama. Tetapi bagi kita sekarang Pentakosta merayakan hari turunnya Roh Kudus. Harinya sama, tetapi kontennya berbeda. Jadi itu sebabnya berdasarkan hal ini sebetulnya kalau kita bicara dari soal pengajarannya, kita sebagai orang Kristen Tionghoa, orang Kristen Batak, orang Kristen Toraja, silahkan rayakan budaya kita masing-masing dengan konten yang masih Kristiyani. Atau silahkan kita merayakan hari-hari upacara Kristen tetapi dengan konteks budaya Tionghoa. Kita menjadi orang Kristen bukan berarti kita harus menjadi orang Israel. Kita orang Tionghoa menjadi Kristen bukan berarti harus buang semua budaya orang Tionghoa. Banyak pendeta-pendeta bahkan harus saya sebutkan itu. Mengajarkan jemaatnya harus seolah-olah menjadikan kita sebagai orang Kristen ini sebagai orang Israel. Orang Kristen merayakan Paskah beda dengan Paskahnya orang Israel kok. Orang Kristen merayakan Pentakosta beda dengan Pentakostanya orang Israel kok. Itu sebabnya juga menjadi Kristen tidak harus bacanya doa Bapa kami dengan bahasa Ibrani. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Karena Allah kita, Allah segala bangsa. Yang memahami bahkan ucapan-ucapan yang tidak berbunyi, keluhan yang di dalam hati dia pun tahu. Itu Allah kita. Nah, di dalam pemahaman yang seperti ini teriakannya mengagetkan sekali. Yang kemarin katanya raja, karena walaupun tidak ngomong raja gitu ya, hosana, tetapi jelas caranya penyambutan seorang raja. Pilatus bukan tidak tahu sama sekali, maka dia sekarang mengatakan, apa yang harus kami lakukan kepada rajamu ini? Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Nah, sosok apa yang terjadi pada waktu itu gambaran daripada sebuah makrokosmos, dunia yang luas. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya di satu sisi percaya. Bukan yang 1 minggu yang lalu yang berteriak hosana, hosana, hosana. Sekaranglah yang berteriak dengan keras salibkanlah dia. Bukan. Tetapi di dalam suasana situasi waktu itu ada 2 kelompok memang. Tetapi paling tidak hari itu ketika sekarang Yesus ada di hadapan Pilatus. Mereka yang minggu lalu berteriak hosana, hosana minimal lebih baik diam. Karena kata orang silent is golden. Bilang aja takut gitu loh. Tetapi orang-orang yang menentang inilah kesempatan. Salibkanlah dia. Jadi 2 kelompok yang berbeda. Walaupun mungkin ada sedikit yang memang ikut-ikutan. Kemarin hosana, hari ini salibkanlah. Apalagi mereka demo-demo bayaran. Iya. Jelas dikatakan kok imam-imam ini membagikan uang, teriak yang paling keras.
Minggu sebelumnya bilang tutup itu PT Yihon. Sekarang minta dibuka. Ya itulah dunia. Itu dunia. Nah saudara, inilah yang terjadi pada waktu itu, bukan? Apa yang harus kami perbuat untuk raja? Salibkanlah dia. Nah kalau ini bicara soal makrokosmos, mari kita mulai coba pikirkan mikrokosmos dalam artian diri kita. Kalau mau jujur. Bukankah di dalam diri kita juga seringkali terjadi konflik seperti ini? Antara pikiran kita dengan perasaan kita tidak harmonis. Antara apa yang kita pikirkan secara keinginan kedagingan kita, dengan apa yang seharusnya kita terapkan berdasarkan keimanan kita, itu tidak bisa 100% sinkron. Kalau bisa sinkron terus namanya tidak ada pergumulan. Betul kan? Ngaku aja deh. Betul? Ada pergumulan itu terus menerus dalam kehidupan kita. Dimensi iman kita kalau kita mau jujur. Seperti palma dan salib. Sebentar seperti palma. Hosana, hosana, hosana. Tetapi pada waktu ada tantangan. Salib itu muncul. Kita tidak lagi pakai palma. Ikut-ikutan berteriak. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Pada waktu kita diberkati. Pada waktu kita merasa Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Kita mengatakan hosana, hosana, hosana. Tetapi ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami penderitaan, kok rasanya tidak selesai-selesai. Tuhan, di mana kasih-Mu? Ya. Itulah yang saya katakan. Kehidupan kita hari ini, diri kita juga bisa berayun seperti itu. Kalau kita tidak berani mengakui, Paulus mewakili diri kita mengakui kok. Apa yang aku inginkan aku tidak perbuat, tetapi apa yang aku benci justru itu yang aku lakukan. Dia akui itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani dia mengakui ada semacam konflik itu, tetapi spiritualnya yang menang. Kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini keinginan dagingnya. Tetapi kerohaniannya yang menang. Tetapi jangan kehendakku. Kehendakmu jadilah. Kita juga sering kali mengalami pergumulan Getsemani kalau kita mau jujur. Tetapi yang menang yang mana? Ayo introspeksi dan jawab sendiri. Kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakmu ya Tuhan, kehendakku jadilah. Kan kita gitu seringkali. Tidak bisa dipungkiri. Hidup kita gambaran daripada dunia yang makrokosmos tadi. Orang yang berteriak hosana berbeda dengan orang yang berteriak salibkanlah dia. Hati kita, perasaan kita teriak hosana. Tapi akal sehat kita kalau kita mau jujur. Apalagi ketika terjadi satu goncangan besar di dalam seluruh dunia. Kan ada perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Yang menang yang mana? Itu cuma salah satu contoh ya perang dagang Asia antara China dan Tiongkok. Dan itulah kita. Pergumulan kita menggambarkan dunia secara luas. Maka kalau engkau melihat apa yang terjadi dalam dunia, coba dipikirkan.
Bukankah seperti itu keadaanku? Bukankah pergumulan-pergumulan macam itu yang juga sering terjadi dalam diriku? Puji syukur. Dalam kondisi kadang-kadang kita berteriak Hosana. Kadang-kadang berteriak salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ketika kawan dan lawan seringkali dalam dunia ini tidak jelas dan batasnya tipis. Pada saat itulah damai, kasih Tuhan tetap dan tidak berubah bagi setiap kita. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama, tidak peduli engkau sedang berteriak salibkanlah dia, salibkanlah dia. Atau ketika engkau sedang berteriak Hosana, Hosana dan Hosana. Dia tetap dengan kasih yang sama. Itu sebabnya ketika kita berteriak Hosana jangan minta berkat. Sama seperti ketika kita berteriak salibkanlah dia, kita tidak meminta hukuman dari dia kan. Jikalau kita berani mengatakan Tuhan, karena aku sekarang lagi setia melayani engkau, berkatilah aku. Kalau kita berani berkata demikian, seharusnya ketika kita tahu kita sedang jatuh dalam dosa, kita harus berani ngomong, Tuhan aku sedang jatuh dalam dosa, hukumlah aku. Jangan minta ampun toh. Itu baru fair. Waktu baik minta berkat, waktu dosa minta ampun. Ini kekanak-kanaan bagi saya. Tidak gentleman. Mari kita menjadi orang Kristen yang belajar mengasihi Kristus dengan cara yang sama. Walaupun itu mungkin berat, susah. Tapi dengan cara yang sama. Tuhan keadaan boleh berubah seperti apapun. Dunia sedang berteriak-teriak salibkanlah dia, salibkanlah dia. Aku tetap akan berteriak Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Palma dan salib selalu muncul dalam dimensi kehidupan kita. Berdoalah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Selalu yang menang adalah palma dengan teriakan Hosana.